SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia berada di Kabupaten Ngawi. Telah lama disebut sebagai lembaga pendidikan yang unggul, SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia juga dijuluki sebagai Sekolah Calon Pemimpin Bangsa. Berdasarkan sejarah yang panjang, sekolah ini telah mencetak para alumni yang berprestasi dalam berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Okta Afifa. The people usually call me Vira. Salam kenal ya. Saat ini saya berusia 15 tahun. Saya dilahirkan di kota Mojokerto pada tanggal 20 Oktober 2008. Namun, saya dibesarkan di Kabupaten Ngawi. Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas bangsa. Suatu kebanggaan bagi saya bisa bersekolah di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Teringat kata Albert Einstein bahwa pendidikan bukan hanya menyampaikan informasi, namun berkembangnya akal yang membawa saya kepada suatu keputusan di antara banyak pilihan. Salah satunya adalah pilihan untuk bersekolah tidak hanya menuntut ilmu di dalam kelas, tetapi juga berkembang dan mencari pengalaman di bidang akademik maupun non-akademik. SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia memiliki fasilitas yang memadai, yaitu lapangan merdeka, lapangan belakang yang bisa digunakan untuk voli dan juga kelas meeting, lobi, ruang guru, ruang tata usaha, ruang website, perpustakaan, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, aula siswa, aula guru. SMA Negeri 2 Ngawi memiliki kurang lebih 30 kelas. Selanjutnya ada lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab multimedia, lab TIK, ruang podcast, dan masjid. Selama 15 tahun, saya memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Namun, hal itu tidak membuat saya berhenti untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Karena sedari kecil, saya selalu didukung untuk meraih berbagai prestasi yang sesuai dengan bakat dan minat yang saya miliki. Hal itulah yang menjadi semangat dalam hidup saya untuk meraih prestasi hingga saat ini. Berikut kejuaraan yang saya raih sejak saya TK hingga SD. Juara 1 Lomba Mewarnai SDK Santo Yosef Ngawi 2015. Juara 1 mewarnai Lembaga Bina Prestasi Surakarta tahun 2015. Juara 1 Lomba Mewarnai Ngawi Spektakuler tahun 2014. Juara 2 Menggambar Fasi tahun 2017. Juara 1 Menggambar Fasi tahun 2016. Harapan 1 Lomba Mewarnai Faber-Castell 2014. Juara 1 Menggambar tingkat SD kelas 3-5 tahun 2016. Juara 2 Drawing with Connector Pen tahun 2017. Harapan 1 mewarnai yang diadakan oleh JTV Madiun tahun 2015. Juara 2 mewarnai Sound City Mall Madiun tahun 2017. Harapan 1 mewarnai Faber-Castell Gramedia tahun 2014. Juara 2 menggambar dengan bentuk dasar lingkaran PGRI tahun 2014. Juara 1 Lomba Mewarnai Sempoa tahun 2015. Juara 1 Lomba Mewarnai yang diadakan SD Muhammadiyah 1 Ngawi tahun 2015. Juara 2 Lomba Mewarnai Putri Muslimah Sopi 2014. Juara 1 Mewarnai Miss Sobi 2015. Selain dalam bidang mewarnai dan menggambar, saya juga terjun ke dalam bidang baris berbaris saat saya SD, yang meraih 1. Kejuaraan Polisi Cilik tingkat Provinsi Jawa Timur yang diadakan Polrestabes kategori kerapian tahun 2018. Juara 2 Polisi Cilik tingkat Provinsi Jawa Timur yang diadakan Polda Jatim kategori disiplin tahun 2019.
Tak berhenti di situ, saat memasuki SMP saya juga menggali potensi yang lain dalam diri saya yang menghasilkan kejuaraan 3 Olimpiade Matematika pada SMK Negeri 1 Ngawi tahun 2024. Harapan 2 Olimpiade Matematika Sekaresidenan Madiun tahun 2023. Juara 3 Literasi tahun 2023. Kembali dalam bidang baris berbaris dan palang merah remaja. Saya meraih juara 2 LKBB Yon Armet 12 tahun 2023. Juara 2 Wira LKBB ASEAN se-Jawa Timur SMA Muhammadiyah 4 Surabaya tahun 2023. Juara 1 Palang Merah Remaja Madya kategori traveling pemberian sosialisasi sejarah Palang Merah dunia maupun Indonesia. Tiga bulan di SMA saya meraih 1 kejuaraan nasional, yaitu juara 1 Lomba Keroncong tingkat nasional kategori pemain biola atau string yang diadakan pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024. Keberagaman Indonesia tak dapat kita pungkiri lagi. Jawa Timur dikenal sebagai provinsi yang memiliki keberagaman budaya melimpah, seperti keragaman bahasa, suku, ras, serta budaya dan adat. Tinggal di Kota Bambu, ya Kabupaten Ngawi membuat saya sadar bahwa kabupaten ini memiliki berbagai budaya dan adat yang unik, seperti upacara adat Keduk Beji. Upacara adat Keduk Beji adalah upacara adat yang dilakukan untuk membersihkan sendang atau mata air di Desa Taun, Kabupaten Ngawi. Sendang beji ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang sakral. Sendang ini digunakan untuk mengairi pertanian dan juga menyuplai pemandian di wisata Taun. Di samping sendang ini juga ada makam leluhur dari Desa Taun. Terdapat pula bangunan Kepatihan Ngawi. Kepatihan Ngawi merupakan peninggalan Raden Patih Pringgokusumo di Jalan Pati Yunus, Kabupaten Ngawi. Kepatihan ini diperkirakan sudah berusia 190 tahun. Raden Pringgokusumo selain dikenal dengan pemilik kepatihan, beliau juga dikenal sebagai leluhur dan juga pendiri Kabupaten Ngawi. Kepatihan ini sempat menjadi pusat pemerintahan pada masa Kerajaan Mataram. Jadi, tempat ini tergolong memiliki fungsi yang penting pada masanya. Menurut saya, mengikuti banyak kegiatan dari bidang akademik maupun non-akademik bukan berarti kita meninggalkan kewajiban kita untuk belajar. Justru disitulah kita belajar untuk membagi waktu sebaik mungkin. Saatnya kita sadar bahwa generasi kita adalah agen perubahan bangsa. Dan setiap dari mereka pasti memiliki bakat dan minat yang berbeda untuk menjadikan mereka sebagai seseorang yang berprestasi. Tergantung dari kita mau meninggalkan atau mengembangkan. Ingat ya teman, big dream and dare to fail. Karena mimpi kita tidak boleh sederhana, yang sederhana adalah sikap kita. Saya Elvira Oktaviva siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Jawa Timur SMA Award 2024.